Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diana Santina Sitohang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan Good Corporate Governance. Nah, pada bab 9, saya akan menjelaskan definisi dan teori tentang governance atau tata kelola. Di mana tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana terdapat pluralitas faktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi ini. Ada 4 elemen tentang definisi ini. Nah, yang pertama, kita harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan aturan. Nah, lalu aturan yang tertanam dalam sistem tata kelola tersebut dapat membentang formal ke informal. Nah, prosedur pengambilan keputusannya pun menemukan ekspresi dalam beberapa bentuk kelembagaan dan dapat relatif stabil dari waktu ke waktu, meskipun tidak selalu tidak berubah. Nah, ada prinsip GCG yang terdiri atas 5. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Yang keempat, kemandirian. Dan yang kelima, kewajaran. Nah, lalu kita masuk ke bab 10, yaitu tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik. Paradigma tata kelola adalah tentang pentingnya bagaimana interaksi pemerintah dengan aktor non-pemerintah diarahkan dalam pengambilan keputusan yang kolektif. Nah, selanjutnya, tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik, yaitu membuat tata kelola bekerja dalam 5 jalan menang atau teori. Yang pertama, teori manajemen jaringan. Yang kedua, teori delegasi. Yang ketiga, teori interpretasi sosial. Yang keempat, sekolah rasionalitas terbatas. Dan yang kelima, kelembagaan budaya. Nah, lalu ada governance debat dalam administrasi publik dan politik. Nah, terdapat 3. Yang pertama, pemerintahan tanpa pemerintahan. Yang kedua, sifat kegagalan tata kelola. Dan yang ketiga, tantangan demokrasi dan akuntabilitas. Nah, lalu kita masuk ke bab 11, kaitan antara tata kelola dan hubungan internasional. Nah, yang pertama, literatur tata kelola. Globalisasi melahirkan proses tata kelola dengan kompleksitas. Nah, yang kedua, di luar negara terdapat berbagai aktor dan institusi yang terlibat dalam pemerintahan global. Nah, yang ketiga, negara harus mengubah perilaku mereka sesuai dengan tata kelola global. Nah, lalu ada hubungan kekuasaan. Kekuasaan negara melalui pemerintahan global. Nah, yang kedua, keadilan arsitektur tata kelola global. Dan yang ketiga, hegemoni neoliberalisme. Lalu ada tema utama debat. Yang pertama, perdebatan konseptual belum terselesaikan. Nah, yang kedua, perdebatan normatif, tataan dunia, dan demokrasi. Bab 12. Kaitan antara tata kelola dan kajian sosial legal. Hukum secara luas dianggap diwakili dan diajarkan sebagai upaya sadar oleh masyarakat untuk menjadikan rasional dan adil, tertib dan adil, dan benteng melawan anarki. Nah, lalu ada governmentality, merupakan landasan bersama dari semua bentuk modern dari seni pemerintah atau rasionalitas politik, sejauh mereka menafsirkan tugas para penguasa dalam hal pengawasan dan maksimalkan kekuatan masyarakat yang diperhitungkan. Nah, lalu ada the 3 pillars of governance. Yang pertama itu organization, nah yang kedua delegation of authority, dan yang ketiga adalah police. Nah, bab ke-13 ada definisi corporate governance. Menurut OECD, tahun 1998 dan 1999 memandang peran tata kelola perusahaan sebagai 2 hal. Yang pertama, cara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain dalam membentuk strategi perusahaan. Yang kedua, kebijakan publik dalam kerangka regulasi hukum yang memadai, yang penting untuk mengembangkan sistem pemerintah yang baik. Nah, lalu ada komparasi sistem governance, yaitu ada 2, penjelasan hukum politik, ada 4, penjelasan hukum politik, penjelasan hukum, perspektif sejarah, dan konvergensi. Lalu masuk bab 14. Participatory governance. Tata kelola partisipatif mewujudkan atribut inti dari teori tata kelola dalam upayanya untuk terlibat dengan masalah nyata dan mencari solusi praktis. Nah, lalu tata kelola partisipatif mencakup berbagai praktik yang berbeda, gagasan partisipasi, dan wacana tertentu, yang gilirannya mempengaruhi konstruksi individu sebagai warga negara, anggota komunitas, penerima manfaat, klien, pengguna, dan sebagainya. Lalu ada bab terakhir yaitu environmental governance. Gagasan utama rezim internasional dapat
digunakan dalam dua pengertian. Yang pertama, seperangkat norma, aturan, atau proses pengambilan keputusan, baik eksplisit maupun implisit, menghasilkan beberapa konvergensi dalam ekspektasi para aktor di area isu tertentu. Nah, yang kedua, sistem norma dan aturan yang ditentukan oleh kesepakatan multilateral di antara negara-negara. Nah, lalu tata kelola lingkungan adalah salah satu konflik antara negara maju dan negara berkembang dan merupakan kasus paradigmatik untuk dipertimbangkan dalam disiplin studi pembangunan kritis. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.